warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Margareta Mega Natalia SPD, nomor SIM PKB 201-698-262279, NIM 2214239. Instansi SMK Negeri 3 Cimahi, Prodi Pendidikan Profesi Guru, bidang studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan metode diskusi sebagai salah satu video layanan BK untuk memenuhi prasyarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Oke, perasaannya gimana hari ini? Baik. Ada yang baik nggak yakin ya? Ada yang mau menjawab ragu-ragu, gitu ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya, kita sudah berdoa. Kenapa sih diawali sama doa dulu? Supaya lancar ya, supaya lancar. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya, satu tema yang sangat menarik banget yang tentunya dekat sama diri kalian. Tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Alia Indri Karina, oke. Alia Pangesti, oke. Andika Wangsa Putra, Anaira Andis Afanda, Asri, Condro Samudro, Delvi Puspita, Dewi Nabila, Dimas Taufik, Erika Deborah, Ferdi Aman, Sambil ya, Ivana Priscilia, Muhammad Akmal Priyatna, Muhammad Irzi Putra, Muhammad Raihan Anwar, Muhammad Wahyu Setiawan, Nabila Juliana, Nabila Putri Fermenta, Nadia Ayu Lestari, Nazla Ayu Pratiwi, Pepi Sofiani, Rafki Muharram, Rahmani Mutiara, Revan Rifki, Rima Adisti, Risma Kania, Rizky Nugraha, Salsabila Putri, Siti Adisti, Sintia Nursyifa, ya, Siva Safira, dan Tiara Oktaviani, Yoga Pradita, Yuda Fadlan Ramadan. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir kecuali yang sakit. Ya. Baik, selama kurang lebih 40 menit ya. Ibu minta kalian hadir utuh, sadar penuh, hadir jiwa raganya di sini ya, dan benar-benar sadar kita mengikuti bimbingan kali ini ya. Oke, boleh dibuka bukunya halaman 58. Oke, tema yang menarik hari ini adalah bagaimana kita bersikap empati dan proaktif. Kenapa sih kok harus empati? Kenapa sih harus proaktif? Ya, apalagi kalian sekolahnya di sekolah pariwisata. Ini dua hal yang sangat penting
yang bisa kalian latih dari sekarang. Gak bisa tiba-tiba ada dalam diri kalian. Sudah ada sih, tapi perlu diasah. Ya, sudah ada tapi perlu diasah. Baik. Siapa yang mau membacakan quotes yang di halaman 58? Ya. Coba. Siapa yang membacakan? Ibu membacakan. Andika, boleh Andika? Baca yang kelas yang lantang. Jika kamu menunggu seseorang untuk menolong, maka kamu akan menunggunya lama. Ambillah tanggung jawab, jadilah proaktif. Oke, ada yang tahu nggak maksudnya? Jangan kelas. Gimana? Jangan telat. Terus apa lagi selain jangan telat? Bagus, inisiatif sendiri, ya, mengambil inisiatif. Nah, ini akan kita bahas, ya. Nah, ibu butuh 2 orang untuk maju ke depan. 2 orang untuk maju ke depan. Siapa yang mau? Siapa yang mau maju ke depan? Untuk kita bermain tebak-tebakan. Oke, siapa? Atau ibu tunjuk aja deh ya? Ibu tunjuk aja ya. Oke, ibu ingin 1 putra 1 putri ya. 1 putra 1 putri. Oke. Salsabila. Oke. 1 lagi. Muhammad Raihan Anwar. Baik. Boleh, kita main dulu. Ya. Rehat. Ibu punya petunjuk ya. 1 buat Rehan, 1 buat Salsabila, ya. Ya. Oke, bentar ya. Yang lain mulutnya dikunci, kita menyimak apa yang akan diperagakan oleh Rehan dan Salsabila. Silakan Rehan. Kebiasaan Rehan dengan gini. Ya. Lagunya masih ada. Ya. Lagi.
Jadi tadi petunjuknya hanyalah mengikuti gerakan saja, ya. Rehan memperagakan apa Rehan tadi? Dari apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pokoknya seharian itulah aktivitasnya apa aja. Salsa hanya mengikuti gerakannya saja. Semua gerakan yang dilakukan Rehan. Kira-kira sulit nggak mengikuti gerakan? Oke, banget ya. Ikutin orang lain tuh sulit banget. Ya, sampai detailnya, sampai semuanya gitu diikutin. Ternyata kalau mikir juga gitu. Dan itu bukan hal yang mudah. Sekarang di sesi kali ini gitu ya, kita ambil tema empati. Ya, merasakan apa yang dirasakan orang lain tuh ternyata nggak mudah ya. Apa yang dilakukan orang lain tuh ternyata nggak mudah ya. Suka nggak ya di kelas ini misalnya ada teman yang tiba-tiba sedih terus nangis. Terus kita ingin nanya tapi bingung nanya gimana gitu ya. Gimana ya saya bertanya ke dia? Isi salah atau sakit takut malah tambah sedih atau malah saya malah pakai salah bicara misalnya gitu ya. Nah inilah proses yang namanya proses empati. Tadi juga Rehan dan Salsa memperagakan di sini. Salsa memperagakan apa yang dilakukan oleh Rehan itu bukan hal yang mudah. Begitupun ketika kita merasakan perasaan teman kita, merasakan kondisi teman kita yang kondisi itu sebenarnya nggak terjadi sama kita, tapi kita kok bisa ya merasakan sedihnya dia, merasakan susahnya dia. Kemarin ada musibah apa di Indonesia? Ya, sampai kerasa kan kesini ya. Sekarang kita kalau lihat TV, hati kita terlalu nggak sih? Itulah ciri-ciri empati itu loh muncul. Ya, mungkin wujudnya bisa dengan kita berdonasi, ya, atau kita bertanya, kamu ada nggak saudara di sana? Itu wujud dari rasa empati kita. Ada nggak teman-teman di sini saudaranya di Cianjur? Ya, alhamdulillah ya. Tapi kita sedih banget ya lihat di sana. Teman ibu 2 di sana di Cianjur, tapi tidak berdampak, tapi ya rumahnya lumayan retak juga, cuma nggak sampai rumah. Ngeri lah, mencekam banget di sana tuh ya. Mudah-mudahan segera berlalu ya kondisinya. Oke, baik. Itu sedikit cerita aja dan sedikit contoh aja. Kita lanjut ke materi kita hari ini, ya. Oke, ibu punya kertas-kertas ya di sini punya kertas-kertas yang nanti akan kalian coba rangkai terkait dengan empati dan proaktif, ya. Pasti empati, pasti proaktif. Jangan-jangan gitu ya, Salsa, Yuda udah melakukan hal contoh ya dari empati dan proaktif dalam kehidupan sehari-hari, tapi nggak aja gitu. Kalau itu bagian dari empati dan proaktif, gitu ya. Yuk kita sama-sama ya, kita sama-sama cari, kita sama-sama identifikasikan apa itu proaktif. Ya. Lalu apa sih lawannya dari proaktif itu? Ada lawannya loh, ya. Sudah ada yang berbisik-bisik ya, yoga apa sih katanya? Akmal ya. Proaktif versusnya reaktif. Oke. Di sini ada satu lagi. Empati ada lawannya juga. Apatis. Apatis itu sampai nggak bisa ngerasain apapun yang temannya rasakan gitu ya. Bahaya banget. Baik. Ibu punya kertas-kertas di sini, ibu akan bagikan ya ke Dewi, ya bebas gimana pemegang, Tiara, ke Yuda, ya, Dimas boleh, ya, Nadia, Erika, Siva ya. Oke baik. Sekarang kalian lihat ya, mana yang bagian proaktif dan mana yang bagian reaktif. Coba. Ya, nanti boleh yang dapat kertasnya boleh ke depan lalu menempelkannya di depan. Nah. Oke. Sudah dibaca? Sudah. Oke, boleh
sudah ketemu, oh ini kayaknya bagian proaktif nih, boleh ditempelkan langsung di depan. Ini kayaknya bagian reaktif nih. Terima kasih, tuh udah dapet ya. Oke, ya. Proaktif mengantisipasi agar masalah tersebut tidak terjadi. Jadi sebelum masalahnya meledak, dia udah antisipasi dulu nih sama teman-teman. Jalan apa yang akan kita tempuh nih supaya misalnya ya suasana kelas nih kotor misalnya. Antisipasi supaya gurunya nggak marah. Apa yang harus kita lakukan bersama? Oh, kita ambil sapu terus kita cepat beres-beres misalnya kayak gitu. Ya, itu antisipasi proaktif. Lalu yang kedua, tenang dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu proaktif. Dia orangnya lebih tenang, kalem ya, nggak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Tapi dia gunakan otaknya itu untuk berpikir dengan cara yang positif. Ya. Lalu bertindak dengan kesadaran sendiri, nggak ikut-ikutan. Ya, jadi setelah dia tenang, dia berpikir dengan baik, baru dia ngambil tindakan yang nggak perlu dikomandoin orang lain, tapi orang lain bisa ngikutin dia. Seperti tadi kelas foto gitu ya, dia mau sambil ngomong ambil sapu, nanti temannya yang lain akan melihat dan nantinya juga akan tergerak. Masa saya sendiri gitu kan? Karena bantuin deh. Nanti udah, nanti aku bantuin, aku buangin sampahnya. Nanti siapa lagi dan akhirnya kelasnya jadi bersih bareng-bareng. Itu proaktif. Ya, jadi orang nggak banyak ngomong, bertindak dengan kesadaran sendiri. Lalu lawannya adalah pribadi yang reaktif. Kayak apa sih Bu pribadi yang reaktif? Dia orangnya panik dan lari dari masalah. Kalau ada masalah, nggak mau ngehadapin. Ini lari aja. Masalahnya kalau gitu selesai. Nambah atau kurangin? Nambah, pusing ya. Lalu dia baru bertindak setelah muncul masalahnya. Muncul nih masalahnya ya, udah kayak api berkobar-kobar, baru dia ambil tindakan. Dalam kondisi pikiran yang ruwet, hati yang panas, kira-kira bisa nggak nyelesain masalahnya dengan baik? Intinya orang yang reaktif itu seperti gunung es. Jadi terus gitu, nanti lama-lama udah nggak bisa menahan, meledak. Itu yang reaktif. Baru bertindak jika ada yang memerintah, harus disuruh-suruh orang itu. Nggak inisiatif sendiri. Harus didorong-dorong, harus disuruh-suruh baru dia bergerak. Padahal manfaatnya untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait proaktif dan reaktif? Ya, sambil refleksi ke diri sendiri ya. Ini saya udah proaktif penuh. Apakah saya masih termasuk orang yang reaktif? Nah, bagaimana saya bisa berusaha ke proaktif? Bisa banget dengan merubah perilaku sedikit demi sedikit. Sedikit. Oke. Lalu Ibu akan bagikan lagi nih. Ada 4 ya. Ada 4 kertas lagi yang akan Ibu bagikan ya. Ibu akan bagikan bebas ke siapa aja. Ibu pengen ke Condro. Oke. Satu lagi Ibu pengen ke Dewi. Delvi. Oh, sorry. Delvi tuh teman-teman pada sayang jadi inget ya. Lalu Ibu pengen ke Akmal yang serius. Serius banget ya. Lalu satu lagi Ibu pengen ke Dio. Tiara. Tiara udah. Oke, siapa ya? Siapa ya? Set. Ya, boleh deh. Nah, sekarang kalian boleh identifikasikan mana yang termasuk empati, mana yang termasuk apatis. Coba. Empati dan apatis. Hanya 4. Lumayan. Sambil kita refleksi ke diri sendiri ya. Boleh, silakan.
empati ditunjukkan dengan contoh sikap peduli. Melihat temannya sedih, temannya murung, atau temannya sibuk sendiri, dia bertanya, apa yang perlu saya bantu? Kau perlu bantuan nggak? Nggak, cuek begitu aja ya, pedulinya sih. Yang kedua, ikut ambil tanggung jawab. Kebersihan kelas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi dari sini bareng-bareng, ya, nggak cuek gitu aja. Misalnya sampah di mana-mana nggak ada yang ambil. Kalau empati pasti ikut ambil bagian bareng-bareng. Karena kelas-kelas bersama yang akan dihuni oleh bersama-sama, dia bukan sendiri. Kenyamanan bareng-bareng. Tapi ada lawannya. Lawannya adalah sikap apatis. Apa itu apatis? Menyerahkan tanggung jawab. Itu kan kebersihan mah tugas piket we. Aku mau kabur, misalnya. Itu kan tugasnya mas. Kerjain lah biar dia sendiri aja beres-beres misalnya kayak gitu. Nah, ini orang yang apatis. Lalu tidak peduli. Jadi aja lah, itu bukan urusan saya. Dia mau seting kayak, mau jungkir balik kayak, mau nggak sekolah kayak, misalnya kayak gitu. Itu nggak ada pedulinya banget tentang. Itu sikapnya apatis, ya. Dan hati-hati banyak generasi sekarang anak-anak muda yang sikapnya apatis. Tapi Bu, apakah bisa dirubah? Bu kesini ke empati bisa, ya. Dengan apa? Dengan makin kita menyadari bahwa kita tuh nggak hidup sendiri. Yuda teh nggak sendiri di dunia teh. Rehan nggak sendiri. Ya, Dewi nggak sendiri, semua kita bareng-bareng, saling membutuhkan satu sama lain, maka akan muncul sikap peduli atau empati. Nah, Ibu ada sedikit tips ya buat kalian, bagaimana menumbuhkan empati dan proaktif. Ya, jadi asah kepekaan. Yuda nggak tahu kondisi Tegar juga nggak tahu kondisi Yuda, misal ya. Tapi bisa saling berbagi cerita, bisa saling menumbuhkan kepekaan ketika mungkin Yuda melihat Tegar tidak seperti biasanya, terlihat murung atau sedih. Masalahnya bisa macam-macam, bisa dari diri, bisa dari orang tua, bisa karena memikirkan pelajaran misalnya, atau berselisih paham dengan teman. Itu melatih kepekaan. Jadi kenal sama temen tuh kita satu keluarga ya, jangan cuma sekilas aja. Udah biar aja. Jangan. Tapi latihlah kepekaan. Lalu belajar untuk tetap rendah hati, jangan tinggi hati. Orang sombong itu di mana-mana nggak ada yang suka. Ya, tapi orang yang rendah hati, yang baik hati, dia pasti akan disayang dimanapun, pasti akan dikangenin. Ya, jadi belajar untuk selalu rendah hati. Terus bayangin. Gimana kalau kondisi tersebut jatuh kepada diri kita? Misalnya nih korban gempa yang di Cianjur, ya. Bayangin gimana kalau kondisi itu terjadi sama diri kita. Nah, itu akan melatih rasa empati. Orang akan ngebayang apa ya? Jangan sampai dan kita makin menghargai orang yang masih ada di sekitar kita, gitu. Entah itu ayah, ibu, adik, kakak, gitu. Yang kadang kita suka cuekin, bener nggak? Kita abaikan. Dengan peristiwa itu kita makin menghargai. Kalau aku bisa lagi gimana? Bayangin gitu. Coba bayangkan. Terus terima setiap perbedaan. Jadi kan semuanya beda potensinya. Dan beda orang-orang juga beda, bener nggak? Itu sama. Jadi terima perbedaan itu. Terus temenan dengan siapa aja, tapi bukan berarti semua kegiatannya, kebiasaannya ya, bukan yang bisa diikuti, enggak. Tapi kamu boleh temenan sama siapa aja. Karena itu membuka jejaring sosial kamu, dan kamu akan lebih mudah mengasah empati. Dan jangan menghakimi diri sendiri. Jangan judge diri kamu dengan apa yang terjadi sama diri kamu. Karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya, pasti ada pesannya. Pesan cinta Allah itu apa sih? Kita nggak pernah tahu apa, ya. Tapi stop untuk menghakimi diri sendiri. Gitu. Contoh ya, ada satu hal yang mungkin belum kamu bisa maafkan, dan akhirnya kamu nyalahin diri kamu sendiri gitu. Kamu masih jangan. Mulai hari ini stop nyalahin diri sendiri. Karena mungkin kejadian itu adalah kejadian yang
yang bisa mengasah rasa empati kita terhadap orang lain. Jangan lupa seperti saya ya, hidup kamu sangat baik. Saya sudah mengambil banyak pelajaran dari kehidupan saya. Dan move on dari dulu. Jangan terus-terusan bersedih sampai akhirnya kamu nggak bisa menggambarkan rasa sedih kamu itu kayak apa. Oh, itu bahaya banget. Jadi stop menghakimi diri sendiri. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang sudah, ya sudah terjadi dan ambil hikmah. Jadi Dimas yang baru, jadi Tegar yang baru, Yuda yang baru. Semuanya lembaran baru. Ya. Oke, baiklah. Ya. Di lembar selanjutnya, itu ada kegiatan, sedikit kegiatan. Kita akan diskusi aja nih ya. Akan diskusi aja sedikit aja ya. Lisan aja, kalian bisa menjawab dengan lisan ya. Misalnya, yang pertama nih, halaman 62 ya. Kamu adalah pramuniaga di sebuah supermarket. Kamu melihat seorang ibu membawa beberapa barang yang dia beli. Dia kelihatan repot banget membawa barang belanjaannya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika melihat situasi tersebut? Membawa barangnya supaya dia nggak kerepotan. Ya? Oke. Kedua, ada karyawan baru di kantormu. Dia sangat pemalu banget. Ketika jam makan siang, dia kelihatan bingung karena dia belum tahu di mana dia bisa membeli makanan. Apa yang akan dilakukan? Diajak bareng. Gimana Erika ngajak? Coba. Oke, makan bareng enggak. Nah, itu sikap-sikap proaktif ini. Lalu yang ketiga ya, kamu berada di front office, kebetulan petugas front office sedang tidak ada di tempat. Tiba-tiba ada tamu datang dan ingin bertemu dengan salah satu manajer di kantormu. Apa yang akan kamu lakukan? Mengantarkan manajernya ke kemana? Tamunya. Ayo, gimana? Mantannya namanya? Manajer vokasi. Oke, menginfokan dulu dengan cara yang baik bahwa ada tamu ingin bertemu, ya. Oke, betul. Kamu sedang sibuk bekerja, tiba-tiba telepon berdering terus. Tidak ada yang mengangkat karena semua orang sedang meeting. Petugas penerima telepon kebetulan hari ini tidak masuk lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Gimana? Mau mengangkat teleponnya atau tidak? Mengangkat. Oke, izin dulu lalu mengangkat. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh kecil, tapi ternyata ini bisa kamu praktekkan dalam kehidupan nyata. Dan karena kamu sekolah perhotelan, jadi ya mau nggak mau kamu harus mengasah kepekaan empati dan proaktif itu harus diasah. Ya, kalian hari ini masih, aku masih banyak reaktifnya ya, ada proaktifnya, nggak apa-apa. Berarti itu adalah bagian dari evaluasi dan kamu akan belajar move on untuk ke arah proaktif. Atau di sini kenapa masih apa sih ternyata nih? Setelah Bu Mega kasih materi itu, setelah aku kan belajar menjadi lebih empati, gitu ya. Oke, baik anak-anak, evaluasi akan Ibu kirim lewat Gform. Nanti silakan kalian isi langsung ya lewat Gform. Nah, ini adalah akhir dari sesi bimbingan klasikal hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan ya dari apa yang Ibu berikan bisa kalian ambil manfaatnya. Ya, kalau yang kurang baik silahkan diam jauh-jauh, yang baik serap dalam-dalam. Ya. Oke, akhir kata Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak. Boleh kembali ke kelasnya masing-masing.